أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, dahulu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dua nama Allah yang teragung ini pada saat perang Badar, hingga akhirnya beliau diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak hanya itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sering menggunakan dua nama Allah yang paling agung ini pada saat-saat mengalami kesulitan atau kesusahan. Maka tak ragu lagi kalau dua nama Allah yang paling agung ini memiliki keistimewaan dan kekuatan yang sangat dahsyat untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi kemenangan dan mengabulkan segala hajat permintaan. Apa saja dua nama Allah yang paling agung itu? Dan bagaimana cara mengamalkannya? Berikut kami sampaikan penjelasannya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Perang Badar. Perang Badar adalah perang penentu masa depan Islam. Sampai saat sebelum perang terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat dan mengadu kepada Allah. Ya Allah, kaum Quraisy telah datang dengan pasukan dan segala kecongkakannya. Mereka datang untuk memerangimu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, jika golongan ini, yakni kaum muslim binasa, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ya Allah, laksanakanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, kami memohon pertolonganmu. Di tengah berkecamuknya perang, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bolak-balik mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat keadaan beliau. Ia bercerita, ketika hari perang Badar terjadi, aku memerangi sesuatu dari beberapa peperangan. Lalu aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tiba-tiba aku melihat beliau tengah sujud dan berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum. Beliau tidak menambah selainnya. Kemudian aku pun pergi dan berperang, lalu kembali mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapati beliau masih sujud dan berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka beliau selalu mengucapkan doa itu hingga Allah memberi kemenangan kepada beliau. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar, Abu Ya'la, Al-Hakim, Baihaqi, dan lainnya. Dua nama ini menjadi nama Allah yang paling agung. Inilah dua nama Allah yang memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat besar, terutama untuk pengkabulan doa dan permintaan. Tak heran jika kemudian dua nama ini disebut sebagai nama Allah yang paling agung, yang apabila dia diminta dengannya, maka dia akan memberi. Seperti yang diterangkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama Allah yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengan menyebut nama itu, maka doanya akan dikabulkan, ada di 3 surat, yakni surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Toha. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Abu Abdurrahman Al-Qasim mengatakan, aku pun mencarinya dalam Al-Quran, dan ternyata ia adalah Al-Hayyul Qayyum. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, beliau berkata, sesungguhnya nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum memiliki pengaruh yang istimewa terhadap pengkabulan doa dan terangkatnya berbagai kesulitan. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika seseorang berdoa kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan mengkabulkan doanya. Dan jika ia meminta kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan memenuhi permintaannya, adalah namanya Al-Hayyul Qayyum. Dua nama ini yang sering dibaca Nabi saat beliau ditimpa kesusahan atau kesulitan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati kesulitan suatu urusan, maka beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa kesusahan atau kesedihan, maka beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Hadis riwayat Al-Hakim yang mensahihkannya. Dua nama ini yang dipakai Nabi saat beliau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dan apabila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka beliau membaca, Ya Hayyu Ya Qayyum. Hadis riwayat Tirmidzi. Cara berdoa dengan nama Allah yang paling agung ini. Pertama, sebelum mengamalkan, mari baca dan hafalkan lafal doa ini dengan baik dan benar. Sebab bila tidak benar cara membacanya, maka bisa beda artinya. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Di samping lafal doanya, sebaiknya dihafalkan pula makna terjemahannya, agar dalam berdoa bisa lebih khusyuk. Berikut adalah makna terjemahannya. Ya Hayyu, artinya wahai zat yang maha hidup. Ya Qayyum, artinya wahai zat yang maha berdiri sendiri mengurus makhluknya. Birahmatika astaghith, artinya dengan kasih sayangmu aku meminta pertolongan. Kedua, baca doa ini pada saat sujud dalam sholat. Sebab sujud adalah posisi di mana seorang hamba sedang paling dekat dengan Tuhannya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, posisi paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud sujud di sini tidak harus sujud yang terakhir, tapi bisa sujud mana saja dalam sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ketiga, sebelum berdoa dengan asma a'zam ini, bacalah tasbih sujud terlebih dahulu, yakni Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Keempat, setelah membaca tasbih sujud, baiknya jangan langsung berdoa, tapi awali dengan membaca istighfar, tahmid, dan sholawat Nabi. Baca masing-masingnya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, bergantung pada kondisi dan kemampuan. Membaca istighfar, tahmid, dan sholawat Nabi ini menjadi penting, karena ketiganya merupakan kunci pembuka diijabahnya setiap doa. Kelima, selesai membaca semua itu,
Lalu bacalah Asma A'zam dengan diiringi menyebutkan hajat atau permintaan yang diinginkan di dalam hati. Boleh membacanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berapa saja yang diinginkan. Namun baiknya doa ini dibaca berulang-ulang, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dahulu pernah dicontohkan beliau. Catatan, bila Anda sholat berjamaah, maka Anda harus mengikuti imam. Jangan karena sedang khusyuk berdoa, Anda telat bangun dari sujud mengikuti imam. Jadi jika kira-kira waktunya sempit, maka cukup baca tasbih sujud dan doa Asma A'zam saja. Berikut kami sebutkan bacaan lengkapnya, mulai dari tasbih sujud, istighfar, tahmid, sholawat Nabi, dan doa Asma A'zam. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Astaghfirullahal azim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith.